Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Iwayan Suhendra SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Iputu Arya Dharmayasa SPD MPD selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Dr. Luh Indrayani SPD MPD selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mary Novita dengan NIM 19170110069 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Kecantikan merupakan kebanggaan bagi wanita, terutama kaum milenial, agar bisa tampil cantik dan menarik. Seseorang bisa melakukan perawatan tubuh atau menggunakan skincare. Perawatan tubuh atau skincare ini merupakan salah satu alternatif bagi seseorang untuk mempercantik dirinya, yang dimana berbagai macam cara yang dilakukan oleh seseorang agar mendapatkan kecantikannya yang diinginkan mereka, yang dimana gaya hidup yang modern menyebabkan seseorang menginginkan hasil yang instan, cepat, dan praktis dalam menggunakan produk kecantikan tersebut. Di masa sekarang ini, skincare telah menjadi tren di kalangan remaja, terutama pada para wanita. Maka hal ini dengan adanya suatu perkembangan teknologi yang dapat menginspirasi seseorang dalam menunjang penampilan mereka. Skincare merupakan serangkaian perawatan kulit yang mampu merawat kesehatan dan kecantikan kulit berupa pembersih wajah dan tubuh. Salah satu jenis produk yang ramai digunakan saat ini adalah produk Scarlett. Scarlett termasuk produk skincare terlaris pada tahun 2022. Karena produk yang ditawarkan mampu menghasilkan efek yang mencerahkan dan membersihkan pada kulit. Konsumen produk Scarlett cenderung tertarik pada produk yang memiliki kualitas yang bagus dan terpercaya, yang dapat menangkan komposisi dan manfaat secara lengkap dari kualitas produk. Penelitian ini dilakukan pada yang menggunakan pembelian produk Scarlett pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan hasil observasi awal menyatakan bahwa tanggapan konsumen dalam keseluruhan mengenai kualitas produk Scarlett Whitening adalah tinggi. Banyaknya mahasiswa yang minat dengan menggunakan produk Scarlett dengan persepsi konsumen bahwa Scarlett sudah dapat meyakinkan konsumen dengan kualitas yang dimilikinya. Dan ada juga konsumen yang menggunakan produk tersebut dikarenakan tertarik dengan iklan di media sosial maupun di media massa. Dengan membeli produk yang berkualitas, diharapkan konsumen memenuhi harapan yang diinginkan. Jika kualitas produk yang ditawarkan meningkat, maka harapan keputusan pembelian juga akan ikut meningkat. Dengan demikian, produk yang berkualitas diharapkan memenuhi harapan yang diinginkan. Jika kualitas produk yang ditawarkan meningkat, maka harapan keputusan pembelian juga ikut meningkat. Terdapat teori yang dikemukakan oleh
Schiffman dan Kanu 2017, proses pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor usaha pemasaran yang meliputi promosi, harga, saluran distribusi, dan faktor budaya. Dari beberapa faktor yang dapat dipengaruhi oleh keputusan pembelian, peneliti hanya akan menganalisis keputusan pembelian tersebut melalui variabel kualitas produk dan harga, karena tuntutan terhadap kualitas produk dan harga suatu produk sudah menjadi keharusan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Faktor yang difokuskan sebagai variabel penelitian untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah kualitas produk dan harga. Kualitas produk yang baik dan dapat diandalkan akan membuat produk selalu dipersepsikan secara positif oleh konsumen. Pada tahap pembelian, kualitas produk yang memberikan pertimbangan kepada konsumen untuk melakukan atau tidak terhadap suatu produk, karena kualitas produk suatu pertimbangan dalam pembelian, sehingga kualitas produk harus terus ditingkatkan agar keputusan pembelian semakin meningkat. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang dapat mendatangkan pemasukan atau pendapatan pada perusahaan. Juga terdapat 3 unsur yang mempengaruhi seperti produk, distribusi, dan promosi yang dapat menyebabkan timbulnya pengeluaran. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu identifikasi masalah yang pertama yaitu terjadinya peningkatan penjualan produk Scarlett pada tahun 2023. Yang kedua yaitu semakin beragamnya produk skincare yang memiliki kualitas produk yang baik dan sesuai dengan harapan konsumen yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu terjadinya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Meningkatkan keterbatasan waktu dan biaya, maka peneliti ini membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama, fokusnya penelitian ini dibatasi pada hal yang berhubungan dengan kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Yang kedua yaitu penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi, sedangkan objek yang dipilih adalah konsumen yang melakukan pembelian skincare Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, peneliti juga membuat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah itu yang pertama, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan ekonomi dan akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua yaitu
pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yang ketiga yaitu pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yang dimana dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam menciptakan keputusan pembelian melalui persepsi kualitas produk dan harga. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam menciptakan keputusan pembelian. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis, dapat diaplikasikan oleh pelaku usaha dalam bisnis, terutama dalam menciptakan keputusan pembelian melalui strategi kualitas produk dan harga. Pada kajian teori menggunakan teori yang dikemukakan oleh Alma 2019, yang dimana keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, evidence, dan people, dan juga proses, sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengelola segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon produk yang akan dibeli. Kemudian, pada faktor-faktor keputusan pembelian menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arifin DKK 2021, yang dimana yaitu ada akses yang mudah, yang dimana akses yang mudah ini apabila konsumen menentukan atau mengakses platform penjualan pada suatu titik, konsumen akan merasa males dan lebih memilih untuk mencari toko yang lain. Yang kedua yaitu tampilan toko dan produk, yang dimana kesan yang didapatkan oleh konsumen dapat mengunjungi toko atau melihat produk secara langsung bisa menentukan apakah konsumen semakin tertarik untuk belanja ataupun tidak. Yang ketiga yaitu informasi, kesediaan, dan kualitas produk. Bukan hanya tampilan saja, melainkan keseluruhan produk juga mempengaruhi keputusan pembelian, mulai dari informasi, ketersediaan, hingga kualitas. Yang keempat yaitu ada harga yang terjangkau, yang dimana salah satu faktor utama dalam membeli barang adalah harga, yang dimana harga yang terjangkau bukan berarti barang yang harus terlampau murah. Apabila harga terlalu murah hingga di bawah standar, bisa jadi konsumen malah ragu untuk membeli kualitas produk tersebut. Yang kelima yaitu ada promosi yang menarik, yang dimana promosi jelas terjadi salah satu kunci utama untuk menarik konsumen. Maka banyak bisnis yang mengandalkan promo besar-besaran pada konsumen tertentu. Yang keenam yaitu komunikasi yang mudah dimengerti, yang dimana saat berkomunikasi kepada konsumen, baik itu dalam teks informasi produk, customer service, teks promosi, atau konten website, atau di media sosial, dan banyak lagi. Nah, usahakan untuk menggunakan
eh, untuk menggunakan berbahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian, pada indikator keputusan pembelian menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller dalam Putri Melinda 2020, yang terdiri dari di mana keputusan pembelian dapat diukur dengan indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama, pilihan produk. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk mengunjungi sebuah tempat untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini, perusahaan harus memuaskan perhatiannya kepada orang-orang yang berniat untuk memilih produk yang mereka kelola. Yang kedua yaitu pilihan merek. Konsumen harus menentukan merek mana yang akan dipilih. Setiap merek memiliki perbedaan tersendiri. Yang ketiga yaitu pemilihan penyalur. Konsumen memiliki keputusan pembelian suatu produk dari penyalur. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur yang bisa dikarenakan berbagai faktor. Selanjutnya, dari pengertian kualitas produk adalah secara menyeluruh memiliki ciri pada suatu produk untuk memberikan pelayanan yang mencakup kemampuan-kemampuan dalam memuaskan setiap kebutuhan konsumen. Kotler 2012. Kemudian, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas produk menurut Saleleng DKK dalam Setio 2017, yaitu yang pertama ada kinerja, menunjukkan dasar pekerjaan karakteristik produk. Yang kedua yaitu kehandalan, yang dimana kehandalan menunjukkan probabilitas produk bekerja dengan baik dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu keistimewaan. Keistimewaan merupakan fitur tambahan atas fitur dasar sebuah produk. Yang keempat yaitu kemampuan pelayanan, yang dimana kemampuan pelayanan suatu produk tersebut menghasilkan kesimpulan akan kualitas produk yang dinilai secara objektif dalam konsumen. Dan yang kelima yaitu daya tahan, yang dimana menunjukkan beberapa lama produk akan berakhir sehingga tidak dapat digunakan lagi atau sampai memerlukan pergantiannya. Pada pengertian selanjutnya yaitu harga menurut Philip Kotler 2010. Pada dasarnya, harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan. Mana elemen yang lain mendapatkan biaya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu. Menurut Kotler 2008, indikator harga terdiri dari yang pertama itu keterjangkauan harga, yang kedua itu kecocokan harga dengan mutu produk, dan yang ketiga yaitu daya pesaing harga, dan yang keempat itu kecocokan harga dengan kegunaan produksi. Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan sebagai rujukan referensi dan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menurut Ferdianto dan Rita Terore 2015, yang dimana variabel brand image, kualitas produk, dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Jiko Manado Town Square. Dan yang kedua itu menurut Mega Sylvia 2022, yang dimana variabel harga dan kualitas produk
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Yang ketiga yaitu ada Irfan Hizbullah Artillah 2018, yang dimana kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan harga produk dan desain produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada penelitian ini, peneliti menguji kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Namun, pada penelitian sebelumnya, ada yang menggunakan variabel yang berbeda-beda seperti desain produk, brand image, citra merek, dan penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan subjek produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan seperti konsumen Jiko dan produk lainnya. Kemudian, untuk kerangka berpikir dapat dilihat pada slide yang ditampilkan bahwa judul itu dilatar belakangi oleh berbagai masalah, sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan. Tidak lupa untuk didukung dengan kajian teori dan dibuat metodologi penelitian berupa instrumen pengumpulan data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, barulah dapat hasil pembahasan dan juga hasil penelitian di akhir dapat ditarik kesimpulan. Dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis, yang dimana hipotesis yang pertama itu terdapat pengaruh signifikan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yang kedua yaitu terdapat pengaruh signifikan harga terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Yang ketiga itu terdapat pengaruh signifikan kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Peneliti juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat dari slide. Kemudian, untuk rancangan penelitian dapat dilihat pada slide yang ditampilkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y, sedangkan X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, metodologi penelitian. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Untuk tempat penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Buleleng, Bali. Penelitian memilih lokasi tersebut dikarenakan terdapat masalah yang sesuai dengan maksud dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu pembeli atau konsumen yang pernah melakukan pembelian produk Scarlett pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun responden yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut, yaitu pedoman dalam penentuan sampel antara 5-10 kali jumlah parameter yang diestimasi. Jumlah sampel yaitu 5-10 dikali jumlah indikator menurut Ferdinand 2006.
Adapun jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Jumlah sampel minimum, yang dimana jumlah sampel minimum jumlah indikator dikali 5 sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60. Sampel maksimum jumlah indikator dikali 10. 12 dikali 10 sama dengan 220. Berdasarkan perhitungan sampel di atas, maka didapat untuk sampel minimum sebanyak 60 dan maksimum yaitu 120. Selanjutnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif kausal, di mana sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner, wawancara, dan observasi yang diperoleh dari responden secara langsung, yaitu konsumen yang pernah melakukan pembelian produk Scarlett pada mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari buku-buku, internet, dan juga jurnal. Untuk teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang pertama itu uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokaditas. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F. Itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.